Di tahun 2018, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berjanji segera membenahi kualitas lembaga pemasyarakatan. Namun justru lapas kembali ricuh kali ini terjadi di Banda Aceh. Apa yang sebenarnya terjadi di sana dan benarkah lapas selama ini dikuasai oleh para narapidana? Dan dari mana pemerintah bisa memulai untuk melakukan pembenahan? Kita akan membahasnya bersama narasumber di studio, Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara dari Ditjenpas Kemenkumham bersama Bapak Wahidin. Pak Wahidin, selamat pagi. Pak, pangkal kerusuhan ini adalah narapidana yang keberatan untuk dipindahkan dari lapas di Banda Aceh ke lapas di Tanjung Gusta, Medan. Nah, sebetulnya seberapa lazim pemindahan napi antar lapas ini? Terima kasih Mbak Ani, bahwa teman-teman pemirsa yang berbahagia, sebetulnya pemindahan ini hal yang biasa. Artinya proses pemindahan ini adalah bagian daripada untuk menegakkan ketentuan dan sekaligus juga mungkin dalam rangka pembinaan kepada mereka. Supaya teman-teman warga binaan kita itu juga jangan sampai terus-menerus bersama koleganya ataupun warga binaan yang lain terus menjalin sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi prosesnya sudah biasa dan pada saat proses pemindahan ini juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian. Sebagai fakta sudah disiapkan kendaraan water cannon, walaupun belum sampai ke dalam blok, tapi sudah diposisikan lah untuk mengantisipasi di lapangan tenis yang ada di sana. Dan itu bagian daripada kewaspadaan yang diinisiasi oleh Pak Kalapas berkoordinasi dengan teman kepolisian. Namun kita sadar betul bahwa SOP proses pemindahan teman-teman yang akan dipindah ini belum dilakukan secara sepenuhnya. SOP-nya itu kalau sudah diambil, ya sudah tidak perlu lagi ke dalam blok. Ternyata dia lari ke dalam blok dan memprovokasi teman yang lain. Bisa lolos seperti itu apakah karena memang ada kerjasama dengan sipir? Ya itu tadi, bahwa di antara teman-teman kami sebagai petugas pemasyarakatan yang di sana itu sepertinya sudah ada kehilangan integritasnya atau kehilangan kebersamaan dengan petugasnya, karena sudah terbeli hatinya lah. Terbeli hati. Terbeli hatinya oleh orang-orang seperti mungkin apa yang diinisial Gun, inisial Muh atau diinisial Bah itu, karena sudah terbeli hatinya. Kenapa Pak petugas bisa terbeli hatinya, ya, Pak? kita tahu kan sudah mungkin bergaul sekian lama, sudah saling berbagi makan, sudah saling berbagi senyum setiap hari. Nah ini, atau mungkin juga antara S dengan Muh dan Gun, Bah dan Muh yang warga binaan kita itu juga mungkin ada kedekatan talian persaudaraan dan sebagainya lah. Nah ini yang mungkin mengakibatkan dia itu ya coba kan diberi kesempatan mengambil baju alasannya atau ngambil apanya yang di dalam kamar alasannya begitu. Tapi karena di dalamnya justru provokasi yang lain. Nah provokasi ini kan sudah melibatkan banyak orang. Oke, jadi Anda juga mengakui bahwa salah satu permasalahan dari kerusuhan khususnya di Banda Aceh ini adalah karena disebabkan oleh sipir. Begitu? Iya, karena dia tidak waspada bahwa SOP yang dijalankan itu kalau sudah diambil, sudah tidak boleh lagi ke blok. Apapun yang akan diambil di dalam blok, ya kita sendiri, pegawai sendiri, jangan mereka. Kalau mereka ke dalam lagi, ya ini akibatnya. Pak, ditambah lagi, mohon maaf, ada personil kami, teman kita ini, justru malah mobil water cannon-nya itu dibawa ke dalam dan dia sendiri yang ini kan keterlaluan ini, pengkhianat ini. Dan akan ada tindakan tegas untuk ya, sipir-sipir seperti itu. Dan kami, PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama Dirkamdi itu sudah langsung menyerahkan dia untuk bagaimana upayanya supaya setegas-tegasnya. Nah, ini pengkhianat betul. Nah, tindakan tegas juga apakah akan terkena juga kepada kalapasnya? Dalam hal kalapasnya ya mungkin tetap dievaluasi. Artinya evaluasi itu sampai sebatas mana dia melaksanakan SOP ini gitu loh. Kalau dia sudah melaksanakan bahwa dia berkoordinasi dengan kepolisian, dia sudah melaksanakan SOP yang selama ini dibentuk, dia sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah, dia sudah berkoordinasi dengan kantor pusat untuk pemindahan warga binaan ini demi untuk perbaikan. Ya saya kira juga tidak bisa dipersalahkan. Tapi kalau sudah masalah itu ya individu ini, yang dua orang ini, ya memang sudahlah. Oke, Pak, dari kasus ini juga terbongkar hal-hal lain seperti misalnya napi Gun ini ternyata menikmati fasilitas mewah. Ada AC, portable, lalu TV dispenser, meja, kursi, rice cooker. Ini fasilitas standar di
LP saat ini, Pak? Loh jangan terlaluan seperti itu kan. Di rumah saya aja tidak seperti itu gitu. Apalagi mereka. Artinya ada yang salah dong? Ya, pasti salah. Dan karena masalahnya ini karena tadi saya sudah sampaikan bahwa petugas yang 2 orang ini sudah terbeli hatinya, terbeli segalanya akhirnya. Nah, akhirnya sudah tidak dengan mudahnya dia menyelundupkan lewat pada saat membawa makanan ke dalam, menyelundupkan pada saat mungkin dini hari yang tidak mungkin tidak ada pejabat struktural lagi, adanya mungkin lebih junior yang dijaga di P2U-nya. Nah, hal-hal seperti ini dan kita sadar betul untuk Banda Aceh ini adalah fokus kita untuk pemenahan ke depan. Artinya dari pusat sudah tahu ada yang patut diperhatikan di Banda Aceh antara ini. lain memindahkan 3 orang ini adalah polisi yang harus ditempuh untuk pemenahan lebih lanjutnya. Dan tepatlah kalau sekarang untuk mari kita selesaikan itu. Kenapa baru sekarang? Padahal fasilitas mewah yang dinikmati Napi Gun ini sudah lama. Kita tahu sekarang sudah kebijakan bahwa menempatkan orang ini, yang 3 orang ini kalau ditempatkan kemanapun kan memindahkan. Tapi karena sudah dideklar bersama Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan kita semua mendeklar ada lapas high risk. Nah ini tepat untuk waktunya. Namun deklarasi ini kapan? Kira-kira 2 minggu yang lalu. Baru, berarti kebijakan baru. Kebijakan baru dan makanya ini tepat. Ini orang-orang ini itu ditaruh dulu di Tanjung Gusta untuk nanti selanjutnya kita posisikan ke tempat high risk yang ada di Nusa Kambangan, di Gunung Sindur, ataupun di Kasong, ataupun di Sumatera Utara sendiri juga ada satu lapas yang diposisikan untuk lapas high risk. Lapas high risk ini digunakan untuk sudah supaya mereka menyadari betul tidak ada lagi kontak apa-apa. Dia diperlakukan supaya merenung saja. Sudah tahu ada potensi, lalu ketika pemindahan juga kata Bapak Kalapas sudah melakukan antisipasi dengan adanya water cannon. Tapi kenapa masih bisa kebobolan bahkan ada mobil yang terbakar di dalam lapas, Pak? Nah ini kita pertanyakan kepada teman-teman di kepolisian supaya lebih jawabannya lebih mengena. Kalau kita tanyakan, kita kan unsur-unsur yang lebih cenderung untuk membina. Nah, tidak kalau hal-hal begitu SOP ada apa kenapa gini kan mungkin kekuatan teman-teman, petugas kami, mungkin kekuatan petugas kepolisian pada saat itu belum seimbang dengan banyaknya warga binaan. Dan semangatnya warga binaan itu kan semangat merusak. Kasus ini juga menjadi timbul pertanyaan untuk publik dan kembali menagih janji yang sudah diungkapkan oleh Menkumham sejak tahun 2014-2015 yang menyatakan bahwa punya solusi untuk pembenahan lapas. 2 tahun kemudian dari 2015 bahkan memasuki tahun ketiga, ini bahkan tahun lalu BNN berkali-kali berseru benahi lapas. DPR juga berseru hal yang sama. Apakah artinya solusi untuk membenahi lapas ini belum terimplementasikan dalam 2-3 tahun? Untuk solusi secara menyeluruh, saya kira juga kita harus berkiblat kepada politik hukum. Dan harapan kita adalah ke depan dengan adanya nanti pembahasan kitab undang-undang hukum pidana, di mana di dalam salah satu pasalnya itu ada alternatif pemidanaan. Saya kira harus kita juga menyadari betul, masa setiap bulan tambah 2.000, loh petugas kita nggak bisa bertambah setiap waktunya gitu loh. Masa setiap bulan tambah 2.000, pembangunan lapas tidak bisa serta-merta tambah dalam 1 bulan 1 gitu kan. Ya ini kan harus disikapi bersama. Bagaimana ini mesti boleh politik hukumnya itu jangan semua dipidanakan dimasukkan dalam lapas. Jadi akar permasalahan ini semua ada di politik hukum. KUHP mudah-mudahan ke depan ini sudah disahkan, di situ ada pemidaan sosial, kerja sosial dan pembebasan dan sebagainya di situ. Artinya tidak dikirim ke tidak lembaga langsung pemasyarakatan. otomatis dimasukkan di dalam lapas. Ini adalah bagian supaya tidak over kapasitas. Kalau tidak over kapasitas, tidak over crowded, tentu saja kita membinanya lebih nyaman karena sesuai keseimbang antara petugas kami, atas kemampuan sarana prasarana, antara dengan tempat yang harus dihuni, itu kan akan keseimbangan ini kan membuat kita mudah untuk membina. Oke, tapi bagaimana memastikan bahwa petugas tidak, tadi Bapak menyatakan terbeli hatinya begitu, karena sudah bersama-sama dalam jangka waktu lama, 5 tahun, 10 tahun, seumur hidup. Bagaimana menjaga itu dan memastikan itu? Kalau orang baik nih, mereka baik, ingin bersama, ingin merubah dia, bahwa dia tidak mau ingin berbuat hal-hal yang melanggar hukum lagi, walaupun membeli hati, kan untuk kebaikan. Tapi kalau membeli hati orang yang sudah begitu nekat dan sebagainya, ya pasti akan berbuat hal-hal yang mengedarkan narkoba lagi, mengendalikan peredaran narkoba dan lain sebagainya. Nah yang kita hindari ini, orang-orang ini
supaya tidak bisa membeli hati lagi, ya ditempatkanlah di lapas yang high risk. Ya satu orang satu, tidak ada lagi dialog. Biarkan saja dia menyadari kekurangannya di situ. Biar dia merenung sendiri bagaimana supaya menyikapi dirinya itu keliru, tidak sepahan, tidak sesuai dengan keadaan di masyarakat. Nah, itu kan solusi. Bagian daripada mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi mengelola dia. Tidak perlu lagi pakai, kalaupun berdialog betul-betul orang yang punya mental baja, seperti mungkin psikolog umumnya, seperti mungkin ahli agama yang bisa tidak seberang pegawai. Kalau pegawai tidak perlu lagi karena Anda pasti tidak mampu untuk itu. Pak, bagaimana meyakinkan publik bahwa Ditjenpas dan juga lembaga pemasyarakatan mampu menjalankan amanatnya untuk membina narapidana sehingga siap untuk dikembalikan ke masyarakat jika kerusuhan-kerusuhan narkoba kembali ditemukan dan ditemukan lagi? Ya mari kita sama-sama menunggu kitab undang-undang hukum pidana yang antara lain pasalnya itu mengamanatkan tidak semua dimasukkan ke dalam lapas. Tapi kalau semua didapat lapas, walaupun kita bangun tidak akan terkejar. Karena setiap bulan ini 2.000. Padahal pembangunannya kan 2 tahun baru selesai, itu pun cuma 1.000 orang. Nah, bagaimana mungkin? Nah, politik hukum ini, mari kita sama-sama ke sana. Satu itu. Yang kedua, walaupun kita tambah pegawainya, kalau kita tidak mempersiapkan hal lainnya, tentu saja juga tidak bisa. Jadi penting anggaran. Terima kasih negara sudah mulai mendukung kita dengan dibangunnya lapas, dengan di sarana prasarana, IT dan sebagainya. Sekarang sudah walaupun walaupun itu berkas sudah dibakar, tetap bisa ada backupnya. Kalau dulu tugas berat menanti kalau dulu itu rekan-rekan di Ditjenpas ya Pak ya. Mudah-mudahan kita sama-sama lah, sama-sama dan kita mendoakan mudah-mudahan ini bagian dari pembelajaran kita untuk melangkah lebih depan lebih baik. Selamat kembali bertugas dan terus bertugas Pak. Terima kasih banyak Pak Wahidin. Selamat pagi.